Ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom, keluarga Kristus, GKJ ST. Hari ini angkat hati Jumat Legi 22 Oktober tahun 2021. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Kesahan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki
maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjelat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Renungan hari ini tentang Simon ahli sihir. Ketika Paulus dan Yohanes datang ke Samaria, Simon si tukang sihir sudah terkenal mampu melakukan berbagai perbuatan yang menakjubkan. Jadi tidak mengherankan jika Simon sendiri menganggap dirinya hebat. Tetapi ia sadar bahwa sihirnya tidak berarti apa-apa kecuali memukau penonton. Ia sadar kebolehannya hanya setingkat di atas permainan sulap dan atau hipnotis. Lalu ia menyaksikan Paulus dan Yohanes hanya dengan menumpangkan tangan dapat membuat Roh Kudus turun ke atas orang yang bersangkutan. Simon terpesona. Ia tahu bahwa Roh Kudus penuh kuasa. Tetapi tawarannya membeli keahlian memanggil Roh Kudus ditolak Paulus dengan keras dan tajam sekali. Memang tidak ada dua hal yang lebih bertentangan daripada Roh Kudus dan ilmu klenik. Petrus menghadiri Simon hingga gemetar ketakutan. Dalam seluruh Alkitab tidak ada berita lain lagi tentang Simon si tukang sihir ini. Kita tidak tahu apakah ia bertobat atau tidak. Tetapi satu hal yang perlu kita camkan, jangan sampai gereja Tuhan tertular ilmu klenik. Dalam kerajaan Tuhan hanya satu roh yang berkuasa, yakni Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku
atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pertolonganku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari bersama kita memanjatkan doa syukur, syafaat, dan nanti kita akhiri dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada waktu ini kami boleh kembali datang kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang seorang Simon, seorang yang dahulunya adalah seorang yang berkecimpung dalam dunia sihir, tetapi boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Walaupun dalam pengertiannya masih ada hal-hal yang kurang tepat, biar kami juga boleh belajar rendah hati seperti Simon yang mau bertobat dari kesalahannya. Tuhan, biar Engkau ajari kami, beri kami kekuatan agar tetap hanya percaya kepada Engkau saja dan tidak mencari ilah-ilah lain ataupun pertolongan-pertolongan dari tempat yang lain. Karena Engkau adalah Allah yang cemburu Tuhan, Engkau tidak ingin diduakan. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Salatiga Timur Tuhan, dengan segala pergumulan yang ada, dari Bapak Pendeta, para anggota majelis, para anggota komisi, begitu juga setiap orang yang boleh ikut turun dalam pelayanan gereja ini, biar Engkau tetap perlengkapi kami, memberi kami kekuatan, agar masing-masing dari kami boleh menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Engkau berkati setiap warga jemaat-Mu dengan pergumulan mereka, baik itu bapak-bapak dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup, begitu juga bersama dengan istri mendidik anak-anak, biar Engkau memberkati dan juga memberikan kesabaran. Kami serahkan juga para anak-anak dengan semua tanggung jawab mereka dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, biar Engkau juga boleh melindungi dan juga memberkati. Kami serahkan juga para lansia Tuhan dengan segala keterbatasan mereka, biar Engkau juga boleh melindungi dan memberkati, memberikan sukacita dalam menjalani hari-hari mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih jikalau pandemi ini sudah semakin lebih baik teratasi Tuhan. Namun kami tidak tahu apa yang akan selanjutnya terjadi. Biar kami boleh menjalankan apa yang menjadi tugas kami sebagai warga negara untuk melakukan apa yang diarahkan oleh pemerintah, sehingga kami boleh bersama-sama berjuang bersama pemerintah untuk melawan pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak henti-hentinya bersyukur untuk setiap berkat, pertolongan dalam kehidupan kami, dan kami menyadari masih banyak kesalahan kami, biar Engkau memberikan kami kebijaksanaan agar hari lepas hari kami semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.